Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan keterampilan klinis dasar dari blok ginjal dan juga saluran kemih, yaitu tentang sirkumsisi. Adapun indikasi dari sirkumsisi ini adalah secara medis adanya kelainan berupa phimosis. Nah, sebelum kita melakukan tindakan sirkumsisi, kita perlu menanyakan pasiennya terlebih dahulu, kira-kira ada alergi atau juga ada kelainan darah atau tidak, sehingga nanti proses sirkumsisi dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pertama kita akan melihat apa-apa saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk sirkumsisi. Oke, ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk sirkumsisi. Pertama adalah satu minor set yang terdiri dari minimal ada gunting, ada klem, ada nail holder, dan juga ada pinset untuk keperluan nanti kita melakukan sirkumsisi. Lalu berikutnya jangan lupakan ada handscoon steril, dan juga kita butuh untuk anestesinya adalah lidokain dengan spetnya. Lalu ada benang yang kita pakai biasanya catgut, plain catgut ukuran 30. Lalu siapkan juga alat-alat seperti nail beacon maupun duk steril, jangan lupa supaya lapangan operasi kita tidak terganggu. Oke, selanjutnya di sini sudah ada manekin sirkumsisi yang kita punya. Sebelum melakukan tindakan sirkumsisi, jangan lupa cuci tangan, lalu pakai handscoon steril. Nah, untuk pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan desinfeksi dari lapangan operasinya atau penisnya. Lakukan desinfeksi dengan menggunakan povidone iodine dari ujung secara melingkar. Baiklah, setelah dilakukan proses desinfeksi, lalu kita pakai duk steril yang ada bolong di tengahnya. Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses anestesi lokal, yaitu gunakan lidokain murni. Kita akan melakukan proses pembiusan atau proses anestesi lokal. Pertama adalah dengan melakukan blok pada teripudendalnya di pangkal penis, lalu masukkan jarum. Nanti akan ada sensasi seperti menembus kertas. Jangan lupa tarik sedikit memastikan bahwa tidak mengenai pembuluh darah. Lalu masukkan lidokain pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan infiltrasi pada sekeliling dari penis. Oke, disebarkan anestesi lidokainnya merata ke sekeliling dari penis. Oke. Jangan lupa sebelumnya dites dulu, ditarik dulu untuk memastikan bahwa tidak mengenai pembuluh darah. Oke, kita tunggu berapa saat. Nah, sambil menunggu kita dapat memastikan bahwa pembiusan kita berhasil, dapat dites, tanyakan kepada pasiennya apakah masih terasa sakit. Oke, kalau tidak merasa sakit lagi berarti bius kita sudah berhasil. Lalu kita bersihkan. Ini karena manekin kita adalah phimosis, jadi kita tidak bisa melihat dari dalam, tapi biasanya pada penis yang biasa kita harus membuka dulu phimosisnya tersebut, lalu kita bersihkan gland penisnya dari smegma. Oke, berikutnya untuk melakukan proses sirkumsisinya kita butuhkan 3 klem. Oke, 3 klem itu kita akan arahkan pada jam 11. Jam 1.
dan juga pada jam 6 di bawah. Oke. Setelah itu kita dapat melakukan insisi pada arah jam 12. Nah, lakukan pemotongan, hati-hati dalam melakukan pemotongannya. Nah, baru kita bisa melihat kira-kira bagian mukosanya apa sudah cukup. Nah, untuk memastikan mukosa cukup, kita lihat mukosa harus tersisa sekitar 0,5 cm sehingga bisa kita gunakan untuk sebagai tempat untuk menjahit ke kulit. Ya, kita dapat membayangkan bahwa handscoon yang di dalam ini adalah mukosanya, sedangkan kulit luarnya ini adalah prepuciumnya. Oke. Oke, kalau kita sudah anggap cukup, lalu dapat dilakukan pengguntingan mengelilingi. Sebelumnya bisa juga supaya kita dapat lebih rapi, kita tambahkan jahitan kendali pada sisi yang kita potong tadi. Nah, atau juga bisa kita langsung kita gunting mengelilingi. Oke. Oke. Gini ya. Kita bisa rapikan ini. Nah, anggap saja ini sudah tersirkumsisi. Nah, ini mukosanya yang sudah kita sisakan kira-kira setengah senti dari glandnya. Oke. Lalu berikutnya kita ambil kasa, lalu kita coba lihat apakah ada pendarahan pada daerah yang kita gunting. Kalau ada pendarahan, kita harus menghentikan pendarahannya, kita klem lalu kita jahit pendarahannya. Kalau misalnya tidak ada pendarahan, kita bisa langsung menjahit sekeliling dari penis, yaitu dengan menyatukan mukosa dengan prepuciumnya. Oke. Siapkan benang catgut 30. Lalu yang pertama kita jahit, tadi yang bisa kita jadikan jahitan kendali, atau kalau belum ada jahitan kendali kita jahit pada arah jarum jam 12-nya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah dijahit, kita bisa jadikan ini sebagai kendali. Diklem saja ininya, tidak usah dipotong semua.
Lalu berikutnya kita bisa jahit frenulum. Jahit frenulum itu bisa dengan jahitan 8 atau jahitan 0. Itu kita ambil kulit ke mukosa, lalu balas lagi ke mukosa dan kulitnya. Ini contohnya bisa dilihat. Kalau misalnya ini adalah kulit, maka saya ambil kulitnya, saya tembuskan ke mukosanya pada sisi yang sebelah kanan. Ini jahitan 0 ya. Lalu saya ambil yang sisi kiri untuk mukosanya, lalu saya tembuskan ke prepusiumnya. Oke, ini dapat kita ikat. Ya, kita anggap sudah kita ikat. Lalu bisa kita pindahkan ke lemnya. Kita gunting. Ya. Berikutnya kita jahit pada sisi kanan atau kiri dari penisnya. Oke, ambil prepusium, terus mukosanya, lalu kita ikat. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke. Berapa jumlah jahitannya tergantung dari ukuran penis juga. Bisa 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Itu saya rasa sudah cukup untuk membuat sirkumsisinya jadi rapi dan juga tidak bleeding. Oke. Oke, ini seperti ini. Ini mukosanya kita ambil, lalu kita satukan ke prepusiumnya, lalu kita ikat. Oke, mungkin itu ya. Sudah jahitan sudah selesai, kita bisa gunting.
kendalinya. Oke, selanjutnya kita bisa kasihkan salep gentamicin sekeliling dari lukanya. Lalu boleh ditambahkan Sofratul supaya nanti sewaktu melepas perban dia tidak terlalu lengket. Sofratul kita balut di sekelilingnya. Oke. Setelah itu baru kita perban. Nah, kita ambil perban, dapat kita balut. Nah, teknik perban juga banyak sekali ya, bisa langsung dilingkarkan saja atau ditempel. Kalau dia tidak terlalu besar penisnya, bisa ditempel ke pada bagian pubisnya. Nah, tinggal di plester. Oke. Oke, baiklah itu tadi bagaimana cara untuk sirkumsisi. Selamat mencoba bagi adik-adik dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.